Hai, aku Lala. Katanya anak perempuan harus manis, lembut, nurut. Tapi aku nggak selalu bisa begitu. Aku sering dibilang keras kepala, suka marah, sulit diatur. Kadang aku malah nyakitin orang lain. Tapi bukan karena aku jahat, aku cuma capek. Aduh, udah telat. Bu, pagi. Pagi. Mamanya nggak kamu berangkat? Tawa. Hati udah dari tadi dia pergi. Buat Iya. seminggu ya. Iya, telat bangun tadi, Bu. Hati. Di rumah, rasanya aku selalu salah. Apapun yang aku lakuin, gak pernah benar. Dan di sekolah, aku cuma pengen dianggap ada. Mungkin aku sempat hilang arah, tapi ini cerita tentang perjalananku untuk pulang ke versi diriku yang lebih baik. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Pemandangan pagi ini cukup mengganggu, bukan karena cuaca, tapi karena aku harus ngeliat dia duduk di sebelah orang yang paling aku benci. Bukan masalah besar, ya lucu aja. Hello, dari semua tempat yang ada, kenapa harus di sana sih? Brother, I bet it'll go. Shadow with blood in my Jalan tuh pakai mata atau matanya cuma dapat dibuka. Iya, panik jangan drama pagi ini dimulai. Konten judulnya
komunitas agregat pada remaja yaitu kelas A1. Nah, di sini kami ingin konfirmasi para bapak terkait dengan tugas agregat komunitas yang kami dapatkan itu temanya itu tentang mental health. Jadi lokasi yang kita mau ambil itu di Pulau Balenci, Pak. Nah, kebetulan di sana ada teman saya bapak ini. Oh ya, siapa? Dari mana ini? Iya Bapak. Coba jelaskan saya, memberikan saya gambaran gimana. Misalnya saya malas suka dibandingin sama tetangga kayak gini. Lihat itu anak tetangga rajin sedangkan kamu enggak, kayak ringkatnya, kayak suka malas-malas kayak gitu. Terus apa dampaknya terhadap kesehatan mental? Ada nggak menurutnya? Siapa namanya? Ewi. Gimana ini? Apakah ada kasus mental yang setelah tadi dibandingkan? Dia suka kayaknya Bapak, hampir ada yang mau bunuh diri. Ya, Ada seperti itu? ada. Kebetulan dekat rumah saya. Oh, itu kan gawat ya? Ya, Kalau- sampai mau minum molto. Ya, Sampai minum molto? dia mau minum gara-gara sering dibandingkan. Kalau dibandingin sama kakaknya Ya, kalau ini sering dibandingkan sama kakaknya. Kalau udah sampai ada indikasi ke arah percobaan bunuh diri itu artinya kan sudah gawat. kita ngebuatnya juga Bapak kayak sesi curhat gitu, siapa tahu mereka lebih enak kalau curhat ke kita. Nah, boleh, silakan. Oke, bagus. Lanjutkan. Ya, bagus itu. Nanti kan silakan Anda melakukan pendekatan dulu dengan apa namanya protokol atau masyarakat, apa yang diperlukan kaitannya dengan regulasi. Barangkali kalau kalian harus bersurat ya, silakan segera komunikasi, segera diurus nanti mungkin dari Bapak bisa membantu. Sekalipun, nah, kalau ada kenalan atau keluarga dari kampus yang mungkin barangkali cukup kalian dengan komunikasi barangkali ya, atau Ewi punya keluarga di situ sebagai kepala lingkungan atau entah apa itu ya, Ewi bisa komunikasikan bahwasanya teman-temannya akan melakukan pengkajian sampai dengan implementasi dari tugas asuhan perawatan yang kita pada kita. Tentunya dengan kasus yang teman tepat kami di kesehatan mental remaja ya. Kalau saya itu udah bagus, silahkan dilanjutkan. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung hari ini ada rapat, jadi diperbolehkan anak-anak pulang cepat. Langkahku pelan, tapi berat. Dermaga ini panjang, dan tiap langkah seperti narik satu-satu kenangan yang sudah lama aku pendam. Sejak kecil, aku sering dibandingin. Lihat Runi, dia rajin bantu ibunya, dia pintar, sopan. Kamu gak pernah bisa ibu andelin. Dulu, aku mikir itu hal biasa. Tapi makin lama, kata-kata itu numpuk, nancep, dan tanpa sadar mulai mengikis mentalku pelan-pelan. Aku mulai percaya bahwa aku ini selalu kurang, gagal jadi anak yang dibanggakan, gagal jadi versi anak yang ibu butuhkan. Don't go. Your heart with me now, but I'm hardly stood proud. I said it all wrong. Yes, lampu mati, berarti aku aman. Ibu udah tidur. Hahaha. Menikmati malam dengan tidurnya di atas. Kamen je kalau lah, dapat dituang kok mulai. Lihat Runi, dia bantu ibunya masak, nyuci, nyapu, kamu malah keluyuran dari tadi. Habis kerjain tugas, Bu. Maklum anak muda, mampir bentar ke pantai. Pantai, enak sekali hidup kamu ya. Lala, kalau orang tua ngomong itu didengar. Aku diam salah, jawab juga salah. Lah,
Lala, munjal boy. Ya, sudah kakak. Tila aku dulu si Ati, bertiru ke anaknya. Ati, ini anak tilauku. Duduk dulu. Gati, anak gadis sekarang main HP terus. Nggak pernah Lala bantu saya. Anak Karumi itu rajin, dia nyapu, belajar, semua dikerjain. I've been low, but damn it, I bet it don't show. It was heaven a moment ago. Oh, Lala kalau disuruh sekarang, dia kerjanya besok, Ti. Enggak sih, belajarnya rajin juga. Pusing saya sama Lala nih. Dia izin kerja kelompok terus, tapi nilainya nggak bagus. Runi pernah dia kerja kelompok di Enggak, luar? di rumah aja dia kerjain kalau ada tugasnya. Mau saya Lala kayak Runi ini. Begitulah anak sekarang. Bes, ruang kepala sekolahnya di mana ya? Nggak tahu juga sih, Bes. Coba tanyain. Permisi. Dek, boleh tanya ruangan kepala sekolahnya di mana? Oh, di sini Kak, yang lulus aja di sini. Oh ya, makasih ya. Mari. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Baik Pak, perkenalkan saya Alani Swana dan ini rekan saya Ginanda Salwa. Kami mahasiswi dari kampus Inkasiasi Mataram. Jadi Bapak, jadi tujuan kami di sini untuk mengajukan penyuluhan di sekolah ini. Ini surat permohonannya nih Bapak. Ya, saya terima ya. Yes. Kira-kira penyuluhannya tentang apa ini, Dek? Jadi niki Bapak penyuluhannya terkait dengan kesehatan mental pada remaja. Yes, keren, yang bermanfaat. Ini Bapak, terima kasih. Bapak saya dukung kegiatan kalian. Nanti saya koordinasikan juga dengan guru-guru yang lain Jadi Bapak, terima kasih. supaya kegiatan kalian berjalan dengan lancar. Iya Pak. Baik Bapak, kalau begitu kami izin pamit nih. Terima kasih Iya. sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Mari Pak. Mari Bapak. Semangat ya kuliahnya. Salam. Sila Bapak. I've been low, but damn it, I bet it don't show. It was heaven a moment ago. Oh, I had it all. Nanti pulang sekolah kita kemana? Nonton aja Bes. Tiba-tiba banget jatuhnya. Runi, hadap sini dong buat dokumentasi aja. Buru-buru banget, diam di sini aja. Kita cuma pengen ngobrol kok. Gaya kayak tokoh utama, tapi kayaknya jatuh terus. Maaf saya nggak mau cari ribut. Bes, sudah Bes, Kamu apa sih? Kemarin nangis. Sekarang sosok. Nangis dong. Nangis, kemarin nangis. Dadah. Pergi. Biarin aja. Run, kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang sakit kan kamunya? Nggak apa-apa kok. Makasih ya kalian udah bantuin aku. Iya. Cuma nggak tahan lihat kamu kayak gini terus Runi. Nanti konfirmasi Bapak. Iya, cepetan. Wih, Lala ini ada aja gebrakannya. Iya, setiap hari. Iya, selama ini kita jadi penonton aja, tapi kali ini Lala benar-benar kelewatan. Kenapa nggak ada yang berani ngebelok? Salah emang salah, tapi kalau kita ngomong juga tetap salah. Itu semua yang ini. Oh ya. Nggak mungkin, karena kan dia cantik. Iya, iya sih. Tapi nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Yang ada yang mungkin. Kan anak juga. Kenapa? Apa itu? Sebenarnya ini bukan pertama kali Lala gituin aku. Dari kelas 11, tapi aku cuma diam aja. Tapi mereka udah keterlaluan banget Run sama kamu. Waktu itu juga dia marahin aku, cuma karena Aan duduk di sebelah aku. Cuma itu Run. Iya, dia bilang aku so keren.
So lembut. Padahal aku cuma pengen belajar di sini. Sabar ya Run, kamu nggak salah kok. Ya? Iya, makasih ya. Ya. Astaga, anak-anak kelas 12 sekarang itu ya, suaranya bisa ngalahin pengajian di masjid. Iya Bu, benar sekali. Apalagi 12 IPS 2 itu. Saya masuk, mereka tidak menyerokannya. Sabar, sebentar lagi tuh mereka mau lulus. Pasti besok bakal minta tangan sama mereka. Sabar ya ibu-ibu. Masuk. Ibu, kami mau melapor ini soal Runi. Duduk dulu. Kenapa sama Runi? Tadi saya lihat Runi Bu, dia didorong sama Lala. Terus isi tasnya itu dibuang-buang ke tanah. Terus dia juga luka Bu, tapi malah diketawain. Kamu lihat langsung? Iya Bu, tadi saya ada di koridor belakang. Eva juga lihat kan? Iya Bu, saya lihat. Ya Allah, ini sudah termasuk kekerasan Bu. Kok bisa separah itu? Part of me now. A part Nak, Ya Bu. Ya Bu. tolong panggilkan Ibu Lala ya. Sekarang Bu. Tahun depan, sekarang lah. Oh ya Bu, tunggu bentar ya. Ya. Fix pasti masalah yang tadi. Permisi, Bu, aku Lala. Masuk, Nak. Tahu kamu kenapa kamu dipanggil ke sini? Soal Runi kan? Duduk. Benar, kami sudah mendapatkan laporan serta saksi bahwa kamu mendorong Runi hingga jatuh dan menghamburkan isi tasnya. Dia emang pantas digituin, Bu. Ibu juga gak ngerti dan gak akan pernah ngerti. Apa yang kalian tahu tentang aku? Rasanya terus dibandingin. Di rumah. Bahkan di sekolah. Aku harus ngeliat orang yang aku suka juga suka sama dia. Aan. Aku suka dia. Sejak... Dia menepis bola ke arahku. Padahal jelas bukan aku yang kena. Hello, cewek mana yang gak baper? Tiba-tiba diperhatiin depan umum. Diteriakin banyak orang. Rasanya jantung aku mau copot. Keringat dingin berlapis cinta dicampur bumbu-bumbu harapan besar untuk memilikinya. Tapi aku gak tahu kenapa semuanya berubah. Nak, ini bukan masalah ngerti atau tidak ngertinya, tapi ini masalah kami yang dorong Runi sampai dia luka. Dia cuma luka dikit, Bu. Seharusnya gak ada permasalahan besar. Ini masalahnya besar, Lala. Pihak sekolah sudah memutuskan kamu akan diskorsing selama 3 hari. Dan catatan ini akan masuk ke laporan pribadimu. Oh, cuma diskor, Bu. Iya, diskor, Nak, tapi kami tetap akan menghubungi orang tua kamu. Kenapa harus hubungi orang tua saya, Bu? Seharusnya ini gak bawa nama orang tua. Ini kasih ke orang tua kamu tetap akan diskor 3 hari. Mulai besok kamu nggak usah masuk sekolah. Baik, Bu. Halo, Assalamualaikum Epi. Waalaikumsalam Dian. Ini, Lala ada masalah di sekolah. Masalah di sekolah? Iya, beda sama masalah yang kemarin. Apa masalahnya? Sampai ditekor, gara-gara dia ngebully temennya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Dian, nanti saya bicarakan sama Lala ya. Iya, sama-sama Epi. Kalau begitu saya tutup ya teleponnya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Puas kamu sekarang bikin malu. Lihat kamarmu. Kamu gak pernah beresin. Apalagi buat bantu ibu. Seragamnya aja kamu gak pernah cuci, Lala. Sekarang ibu ditelepon dari sekolah. Katanya kamu bermasalah. Berapa hari kamu di store? Aku capek, Bu, mau istirahat. Capek. Jangan ngeluh capek ke ibu. Ibu lebih capek, Lala. Pagi ibu ke pasar. Siang malam ibu dengung. Ibu gak pernah ngeluh kayak kamu. Aku punya alasan, Bu. Apapun alasannya, Lala, ngebully orang itu bukan hal yang baik. Kalau
Kalau kamu gak bisa dengerin kata ibu, minimal kamu jangan nambah beban ibu. Aku gak minta dilahirin buat jadi beban ibu. Lihat anaknya Ati, dia rajin bantu ibunya, dia pintar, dia sopan, nilainya bagus. Kamu gak pernah bisa ibu andalin. Ibu gak ngerti, aku bukan dia. Ibu selalu banggain dia. Aku gak bisa jadi dia, Bu. Aku mau jadi diri aku sendiri. Kamu kalau terus ngejawab ibu, sana sama bapakmu. Bapak, hari ini ibu menyebut namanya lagi. Seketika dada ini terasa penuh. Dia memang memberiku nama, tapi tak pernah memberiku arah. Pergi tanpa pamit, tanpa jejak, meninggalkan kami seolah tak berarti. Dulu aku sering duduk di depan pintu, berharap dia pulang. Tapi waktu mengajarkanku, tak semua yang ditunggu akan kembali. Dan di rumah, ibu sering marah. Katanya, aku nakal, keras kepala, beda dari Runi, anak tetangga yang selalu jadi perbandingan. Padahal aku cuma ingin dimengerti. Lalu hari ini, ibu bilang, Kamu kalau terus ngejawab ibu, sana sama bapakmu. "Hah, kalimat itu menggema, asing. Setelah sekian lama ibu tak pernah menyebut namanya. Aku diam, bukan karena patuh, tapi karena kalimat itu terlalu menyakitkan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua bentakan yang pernah aku dengar. A part of me now, a palm to my mouth. I said it almost. Snow, brother, I bet it all. Lala, batu. Shadow with blood in my nose. I had it almost. Tiap hari nggak pernah bangun pagi. Lihat Runi, dia udah pergi sekolah itu. Bandingin terus sama dia. Ibu kayak gini supaya kamu jadi anak yang lebih baik lah. Tapi aku capek, Bu. Aku capek. Tiap hari ibu bandingin. Tiap hari ibu bandingin sama dia. Aku capek, Bu. Ibu gak ngerti. Tiap hari ibu ngebandingin. Aku harus kayak dia. Aku harus jadi dia. Padahal gak semuanya aku bisa, Bu. Sini duduk dulu sayang. Kita ngomong. Maafin Ibu ya. Ibu selalu bandingin kamu. Half of me now, but I'm hardly stood proud. I said it almost. Oh, I've been lost. Ayo Bes, cepetan. Bes, nggak mau nyoba curhat aja, biar lebih lega. Ngapain curhat ke orang asing? Iya Bes, siapa tahu bisa lupain Aan. Kita tunggu Bes, coba aja dulu. Bes, justru orang asing itu bisa lebih dipercaya. Ayo sana coba. Coba Bes. Sana kita tungguin di sini. Ya udah, tungguin ya. Oke Bes. Hai Kak, sini duduk kita curhat. Kak, aku mau cerita. Nama kamu siapa? Nama aku Lala. Hai Lala. Oke Lala, waktu kamu 30 menit ya buat cerita. Iya Kak. Ayo Lala, ceritain apa yang membuat hati Lala itu nggak baik. Iya Kak, aku cuma butuh tempat buat cerita. Aku punya tetangga, sekaligus teman kelas aku. Aku benci banget sama dia Kak. Aku benci Runi.
Kenapa Lala benci Runi? Soalnya ibu selalu bandingin aku sama dia. Dia cewek yang rajin, lemah lembut, nurut, baik. Sedangkan aku nggak bisa kayak dia. Termasuk soal Aan. Aan itu siapa? Aku suka sama Aan, Kak. Dia teman kelas aku. Semua orang selalu bandingin aku sama Runi. Siapa yang gak marah, Kak? Tiap hari dibandingin sama cewek yang lebih baik dari kita. Padahal aku cuma pengen jadi diri aku sendiri. Apa Lala kesel karena Lala itu nggak cukup ya? Iya, Kak. Aku gak pernah cukup di mata orang. Selalu dibandingin sama dia. Apa Lala bakal melampiaskannya ke dia? Lalu apa yang bakalan Lala lakukan? Aku ajak teman-teman aku buat benci sama dia, Kak. Tiap hari aku bully dia. Kamu tuh gak usah sok baik, sok kalem, sok lembut. Biar apa? Biar semua orang kasihan lihat kamu. Biar kamu dilihat beda samaan. Aku tuh udah muak banget ya sama kamu. Kamu ngerebut yang seharusnya apa jadi milik aku. Sampai di tengah lapangan, aku bongkar tasnya, Kak. Sampai aku diskor. Ibu aku marah banget. Aku dibentak sama dia. Siapa coba, Kak, yang suka digituin? Aku selalu berusaha jadi yang terbaik. Tapi di mata ibu, aku gak pernah cukup. Lala, terkadang kita nyakitin orang lain itu buat nutupin luka kita sendiri. Tapi aku capek, Kak. Ibu selalu kayak gitu. Gimana caranya kita bisa cukup di mata orang lain? Sedangkan orang tua kita sendiri yang membuat mental kita jadi kayak gitu. Aku udah berusaha, Kak. Tapi nggak bisa. Kamu itu cantik, kamu itu cukup, kamu itu berharga, Lala. Tapi aku capek, Kak. Seperti yang kakak bilang tadi, Lala itu cantik, Lala itu cukup, Lala itu berharga, apalagi Lala itu hebat. Jadi Lala itu harus bisa menunjukkan kepada orang tua Lala kalau Lala bisa jadi diri sendiri tanpa harus mengikuti jejak Runi ataupun orang lain. Makasih ya, Kak. Udah dengar cerita aku. iya Lala, sama-sama. Kapanpun Lala butuh cerita, kita ada kok buat Lala. Makasih, Kak. Aku pergi dulu ya. Iya Lala. Udah masuk kelas. Hati-hati ya Lala. Ya, Kak. Dadah Lala. Bes! Gimana Bes hasilnya? Tenang banget. Yuk masuk kelas. Yuk. Ayo Bes. Ih, kasihan ya adek yang tadi. Iya, kasihan banget. Mana sampai dia nangis tadi. Fiksi dia kena mental. Iya, kayaknya dia kena mental. Berarti kita harus melakukan intervensi sama adik yang tadi. Kayaknya ini pasien pertama kita deh. Nah iya, besok kita lakukan depresi lagi. Iya. A part of me now
ya kalau kita sering nyakitin kalian sampai kalian benci sama kita. Aku nggak benci kalian kok, aku cuman capek aja. Mungkin kita bisa mulai dari awal. Ya udah kalau gitu kita main di luar sama geng. Kadang luka paling dalam itu nggak kelihatan. Ia bersembunyi di balik tawa keras, ocehan sinis, atau bahkan kemarahan yang gak jelas arahnya ke siapa. Aku pernah pura-pura kuat, diam, padahal ingin sekali didengar. Tertawa, padahal hati terasa sempit banget. Di sekolah ini, semuanya bermula. Ada yang jadi pelindung, ada yang tanpa sadar menyakiti, ada yang disalahpahami, ada yang memilih diam. Tapi ujung-ujungnya, kami semua cuma manusia. Hari ini bukan soal siapa yang paling sakit atau siapa yang paling sering disalahkan. Ini tentang keberanian untuk mengaku salah dan untuk memaafkan. Tentang bagaimana genggaman tangan bisa terasa jauh lebih kuat daripada saling menjatuhkan. Runi, dia bukan musuh. Dia hanya seseorang yang sempat berada di sisi berlawanan dari cerita yang sama. Eva dan Debbie, mereka juga bukan lawan. Mereka cuma mencoba membela temannya sendiri. Sama seperti teman-temanku. Ya, Salwa, Ladi, Diah, dan Niswa. Mereka teman-temanku, teman yang selalu ada di belakangku, ngedukung, nyimak, dan kadang ikut marah kalau aku disakiti. Mereka tahu semua versiku, bahkan sisi paling keras kepala sekalipun. Dan soal geng Taji, seperti yang kalian lihat, Atam, Aan, Arya, dan Wawan. Dulu kupikir mereka cuma sekumpulan cowok ribut yang hobi bikin rusuh. Tapi ternyata mereka juga punya sisi lain. Gak semuanya seburuk yang kukira. Kadang kita terlalu cepat ngecap orang, padahal belum tentu benar-benar kenal. Ya, soal Aan. Ya, aku pernah suka, jatuh cinta bahkan. Tapi sekarang aku tahu, perasaan itu cukup sampai di situ. Gak harus berujung jadi kita kan? Dan ternyata gak bareng dia juga gak apa-apa. Hari ini kami semua saling dengar, gak lagi saling lempar kata, gak lagi saling curiga. Ada yang minta maaf, ada yang membuka hati. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa gak sendirian. Inilah akhir cerita kita, hidup bersama dengan versi terbaik masing-masing. Lit all in white, you're the coastline. Still divided everything inside. Halo semuanya, saya selaku sutradara dan penulis naskah dari film pendek Luka Yang Tak Terlihat. Terima kasih karena sudah menonton film pendek kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kampus kami tercinta, Institut Kesehatan Yersi Mataram, dosen pengampu mata kuliah keperawatan agregat komunitas, Bapak Lalu Amri Yasir Eskap Nurse Mkep, Kepala Desa Pulau Maringki beserta jajarannya, Mama Ewi dan seluruh warga di Pulau Maringki yang sudah menerima kami dengan baik, dan Kepala Sekolah Ponpes Hidayatul Musinin Labulia beserta jajarannya. Kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik siswa dan siswi yang sudah membantu kami dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berperan baik di dalam kamera maupun di balik layar. Saya menyadari film pendek ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saya mewakili seluruh teman-teman kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap film pendek ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Halo semua, saya selaku produser dari film pendek ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembuatan film ini, serta seluruh tim yang telah berkontribusi dengan sangat luar biasa.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga film ini bisa memberikan pesan yang sangat berarti. Kamu tidak sendiri. Luka yang tak terlihat bukan berarti tidak nyata. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti kekuatan kamu. Jadi, jangan menyerah karena badai ini pasti akan berlalu dan kebahagiaan akan datang menghampirimu. Semangat! Anak bukan cuma butuh makanan dan pakaian, tapi anak juga butuh pelukan dan kata-kata lembut dari ibunya. Ketika ibunya berkata lembut, hati anak menjadi tenang. Luka itu tidak terlihat, tapi pemulihan adalah hak setiap hati. Jaga mental Anda. 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 Jangan abaikan luka yang tak terlihat.